Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dan dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Jemaat sekalian, mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan namanya, kita mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi dari lagu yang pertama, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi bergemar. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah, yang basuh dosaku bertahta di surga. Nyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekalah, kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar, Bersukacitalah, bersukacitalah, Kristus akan datang, membawa umat-Nya ke tempat yang kekal. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, sungguh Engkau Allah yang penuh kasih setia, Engkau Allah yang begitu baik, Engkaulah Tuhan yang telah menciptakan kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memilih dan menebus kami, dan Engkau yang memanggil kami untuk menjadi umat-Mu yang Kau bentuk, yang Kau pimpin. Dan kami sangat bersyukur di dalam anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau yang mengundang kami datang untuk bersekutu sebagai keluarga kerajaan Allah, di hadapan Allah, memuji, memuliakan nama Allah. Kiranya Tuhan yang memperkenankan setiap kami, kiranya Tuhan yang berkenan atas kami. Tuhan, terimalah ibadah kami, dengarlah seruan kami, pujian kami, permuliakanlah nama-Mu di tempat ini, dan berkenanlah atas setiap kami, berkatilah kami dengan firman-Mu.
Kami mohonkan belas kasih-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang bertahta di dalam ibadah ini. Kami menyerahkan seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia untuk boleh beribadah kepada Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terpujilah Engkau ya Allah, kami yang hidup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, sekali lagi kita boleh belajar mengingat di dalam ibadah apa yang menjadi dasar kita boleh beribadah. Tidak lain tidak karena kasih setia Tuhan, dan khususnya di dalam penebusan Kristus yang telah memperlayakan kita untuk boleh datang kepada Dia, untuk boleh beribadah kepada Dia. Mari kita bernyanyi sekali lagi mengingat kasih setia Tuhan di dalam karya Kristus yang telah menebus kita. Kita bernyanyi dari lagu yang kedua, Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Saya mengundang jemaat sekalian untuk kita boleh bersama-sama membuka Alkitab kita, untuk kita membaca bersama-sama dari kitab Yesaya pasal yang ke-54, 4 ayat dari ayat yang ke-7 hingga yang ke-10. Yesaya pasal 54 dari ayat yang ke-7 hingga yang ke-10. Saya mengundang kita untuk bersama-sama membaca keseluruhan ayat ini secara berlahan-lahan untuk mengingat firman Tuhan, janji Tuhan atas kita. Demikian firman Tuhan, Yesaya 54 dari ayat yang ke-7 hingga yang 10, 3 ya. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu,
dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Terpujilah Tuhan atas janji dan kasih setia-Nya untuk kita, dan kita boleh bersyukur senantiasa bagaimana kita mengingat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari sekali lagi kita bernyanyi. Kita menyanyikan lagu yang ketiga, Jadilah Visiku. Bahwasanya Tuhan surya kehidupan kita yang senantiasa memimpin kita, menerangi langkah kita, dan membawa kita kepada kehidupan yang didamaikan dengan Allah. Kita bernyanyi dengan lagu yang ketiga, Jadilah Visiku. Selamat pagi seluruh jemaat sekalian. Sekali lagi saya menyapa ya, selamat pagi. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus memberikan kita kasih karunia-Nya, dan secara khusus untuk boleh mengundang kita datang di dalam ibadah kita sebagai gereja Tuhan. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di GRI Pusat di tempat ini? Bolehkah mengacungkan tangan, mengangkat tangan? Adakah? Wah, jemaat rutin semua beribadah ya, puji Tuhan. Baik, sekaligus kami menghimbau untuk seluruh kita jemaat Tuhan, kiranya kita boleh terus belajar menghormati Tuhan dan menghormati ibadah di hadapan Tuhan, untuk kita boleh terus belajar mendisiplinkan diri untuk tidak terlambat datang kepada ibadah. Kami kiranya mengajak kita semua untuk bersama-sama terlebih dahulu di dalam sebelum ibadah kita bersama-sama ada doa syafaat bersama di tempat ini jam 9. Juga jemaat diundang datang untuk boleh mengikutinya, sehingga kita boleh bersama-sama dari awal hingga akhir ibadah boleh menikmati hadirat Tuhan juga di tempat ini. Sekarang kita masuk ke dalam warta. Jemaat sekalian, kami mengundang sekalian kita untuk memperhatikan beberapa hal sekaligus juga untuk kita doakan. Yang pertama, di dalam acara rutin kita sepanjang minggu streaming Reform Injili untuk hari Senin hingga Kamis tanggal 20 sampai 23 Maret, yaitu seri khotbah Pak Tong dari pengakuan iman rasuli. Baru ini memasuki episode 4 dan sampai ke 7. Kita boleh mempelajarinya bersama di rumah kita masing-masing melalui streaming
pada pukul 7 malam. Yang kedua yaitu masih bagian dari streaming Reform Injili, yaitu PA GRI Pusat pada hari Jumat tanggal 24 pukul 18.30 di tempat ini, dipimpin oleh Pendeta Heru Salim, maafkan saya, Heru Arto Salim, yaitu tentang tema orang terbijak. Salomo adalah orang terbijak sekaligus terbodoh. Menjadi satu pembelajaran untuk kita melihat dari perjanjian lama yang akan dibawa Pendeta Heru. Lalu pada hari Sabtu pukul 19 malam kita akan mengikuti dan boleh mengikuti seri pemutaran Kapin dari Kapin di Alor tahun 2012 yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Tong. Ini masih termasuk Kapin awal yang dijalankan dari mulai tahun 2012. Kedua, kita melihat juga acara dan kegiatan kita di dalam gereja. Kita juga mendoakan pemberkatan dan pengajuan pemberkatan nikah gerejawi. Dapat kita perhatikan di warta, yaitu dari saudara Patrick Keris dan Joanna Santoso pada hari Sabtu tanggal 25 Maret di dalam minggu ini ya. Kita boleh bersama-sama mendoakan seluruh jemaat Tuhan dan juga termasuk pasangan yang akan segera menikah di Aula John Calvin pada hari Sabtu 25 Maret. Lalu baptisan kudus anak angkatan ke-62. Harap seluruh orang tua yang memiliki anak untuk baptisan anak boleh memperhatikan pengumuman ini, yaitu pada Minggu 14 Mei. Sepertinya masih lama, tapi diwajibkan untuk orang tua yang hendak membaptiskan anak, diwajibkan bagi kedua orang tua untuk mengikuti pembinaan pada hari Sabtu tanggal 29 April. Sekali lagi, hari Sabtu tanggal 29 April pukul 16.30 di RMCI. Setiap peserta harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mengisi formulir dari link yang tersedia, dan pendaftaran ditutup tanggal 28 April. Demikian kami informasikan kepada seluruh orang tua yang akan membaptiskan anak untuk mendaftarkan terlebih dahulu dan mengikuti kelas pembinaan. Lalu kemudian kita melihat juga untuk kebaktian Jumat Agung. Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam ibadah kebaktian Jumat Agung dan kebaktian Paskah. Dan secara setiap tahun kita melakukan ibadah kebaktian Jumat Agung itu seluruh GRI dari seluruh cabang mengikuti secara bersama-sama, baik yang di daerah juga termasuk. Maka kita akan mengadakan ibadah gabungan pukul 9 khusus hari Jumat Agung, dan Paskah di hari Minggu juga demikian, pukulnya pukul 9. Untuk tanggal 7 April pada saat Jumat Agung kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kami sekali lagi menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam perjamuan kudus. Jadi kita ibadahnya gabungan pukul 9 pagi. Lalu kita juga terus mendoakan kegiatan pelayanan Kapin yang sekarang sudah dilanjutkan lagi setelah masa pandemi. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur, nanti juga kita doakan Kapin di Sulawesi yang sudah berlalu minggu lalu dan di dalam kondisi yang memang kurang kondusif karena hujan. Mulai dari 4 kota dikerjakan sampai kepada hari Jumat malam kemarin di Palu. Kita bersyukur setiap firman Tuhan yang diberitakan, sebenarnya 5 ya, tambah Makassar itu ada bonus pelayanan untuk KKR Pemuda Remaja yang dipimpin juga oleh Pak Tong. Nanti Pak Tong akan harap sharingkan ini karena ini salah satu medan yang paling berat untuk dijangkau selama Kapin berlangsung. Demikian juga kita akan doakan terus untuk Kapin yang akan berlangsung dari tanggal 27, 28 sampai 29 Maret di Sumbar. Kita tahu ini bukan daerah yang gampang dan kekristenan sangat-sangat minoritas, maka kita berdoa baik itu untuk Bukit Tinggi pada hari Senin, Padang pada hari Selasa, dan dilanjutkan di Mentawai pada tanggal 29 Maret, itu kepulauan di sebelah di Padang. Itu juga satu deretan dengan Nias, paling daerah baratnya kita ya. Kita berdoa untuk 3 tempat ini. Kiranya Tuhan yang memakai Pak Tong dan seluruh kesaksian yang juga diberikan dan seluruh persiapan pengurus panitia untuk kiranya firman Tuhan boleh diberitakan dan orang-orang boleh dihantarkan datang. Dan setelah itu lanjut ke Riau, yaitu pada tanggal 10 April di Pekanbaru. Ini juga suatu hal yang gak gampang, sempat waktu itu mau disabotase, tidak diizinkan, akhirnya masih dapat dilakukan di
aula tertutup, tidak diizinkan di lapangan terbuka. Nah, kali ini sekali lagi recapin di Pekanbaru, kita doakan Bapak Ibu sekalian, kiranya Injil boleh terus diberitakan dan banyak jiwa mengenal Kristus, dan juga banyak orang-orang Kristen mengalami pembaharuan iman sekali lagi di tengah-tengah zaman ini. Berikut, untuk jemaat sekalian, Bapak Ibu sekalian, kami mengundang kita untuk boleh bersama-sama mengikuti dan belajar melalui kelas Stretch, yaitu pembelajaran teologi untuk awam. Dan untuk termin kali ini, satu tema yang akan dibawakan oleh Pendeta Yadi, yaitu teologi keseharian. Menarik sekali ya, bagaimana melihat realita kehidupan kita sehari-hari di dalam terang Kristus. Kita belajar, termin ini akan dipimpin oleh Pendeta Yadi 5 kali pertemuan, 5 kali Sabtu, tanggal 1, 8, 15 sampai 29 April dan 6 Mei dari pukul 12.30 hingga 15.30. Link pendaftaran Bapak Ibu bisa akses untuk boleh ikuti, dan kita boleh bersama-sama belajar secara daring atau online. Puji Tuhan, kelas yang terakhir dipimpin masih 400-an orang yang ikut, jadi banyak yang belajar. Kami mengundang lebih banyak lagi jemaat yang boleh bersama-sama mengikuti kelas ini untuk kita boleh bersama-sama terus belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Info selanjutnya yang kami sampaikan yaitu konser di ASJ, khususnya konser untuk Paskah. Boleh ditampilkan di brosur. Kali ini dari Mendelssohn, yaitu dari Santa Paul Symphony No. 3 dari Mendelssohn Easter Concert. Kiranya ini langsung dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama boleh menikmati mandat budaya dan didikan di dalam gereja ini melalui juga untuk Aula Simfoni Jakarta, untuk kita boleh bersama-sama membeli tiketnya dan kita boleh mengikuti konser tersebut. Lalu kita juga boleh mengikuti, nah ini kita bersyukur, awalnya setelah pandemi kita mengadakan yang namanya persekutuan wilayah hanya di gereja pusat, jadi orang datang ke tempat ini. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mengadakan persekutuan wilayah pada tanggal 5 April, masih ada beberapa minggu lagi, tapi kiranya kita boleh melihat ini kita langsung adakan di tempat masing-masing. Jadi kita langsung bagi di 3 wilayah. Pertama di Kemayoran, di sekitar gereja di tempat ini jemaat Tuhan, yaitu kita akan mengadakan persekutuan wilayah di rumah Penatua Paulus dekat dengan gereja kita. Lalu di Sunter kita juga akan mengadakan di tanggal yang sama di rumah Penatua Robin, Pak Robin ya, dan di daerah Tomang. Wah ini tempat menarik sekali ya, tentang kopi lantai 2. Wah jangan rame-rame ke Tomang gara-gara tempatnya beda ya. Tapi kita boleh bersama-sama di daerah kita masing-masing untuk bersekutu, sehingga jemaat boleh saling mengenal. Selama ini kita bilang ini gereja gede nggak saling mengenal. Mari sekarang ada wadah yang diberikan untuk kita semua boleh saling bersekutu bersama, dan nanti dari sini kita boleh sama-sama melayani bersama. Kiranya jemaat jangan sungkan atau malu, aduh nanti bagaimana. Mari kita ikuti di dalam persekutuan ini, kita berfellowship bersama sesama jemaat di antar daerah atau rayon masing-masing. Dan yang terakhir kita mengikuti 2 pengumuman terakhir, yaitu pelatihan penginjilan. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian yang berbeban, seharusnya ini menjadi beban kita bersama semenjak kita telah ditebus, kita menjadi orang yang dipanggil untuk mengkabarkan Injil. Nah, kita memfasilitasi bagaimana untuk membantu kita bagaimana mengkabarkan Injil. Nah, termin pertama pelatihan penginjilan yaitu pelatihan penginjilan untuk penginjilan pribadi dan juga pelatihan penginjilan di dalam bentuk pastoral penginjilan rumah sakit. Kita akan mulai pelatihan ini tanggal 1 April setiap hari Sabtu. Ada 6 kali pertemuan juga untuk hal ini. Nanti ruangan akan kami informasikan lebih lanjut. Kita akan adakan pukul 13 sampai pukul 3 sore. Silakan mendaftarkan di nomor yang tertera, yaitu dari Bapak Supratman, penatua kita juga, pengurus kita juga, yang akan memimpin di dalam pelayanan penginjilan rumah sakit. Sudah begitu banyak rumah sakit yang kita layani dan ada beberapa rumah sakit yang akan bertambah. Jadi ada begitu banyak kesempatan untuk kita pergi melayani dalam penginjilan rumah sakit maupun juga di dalam penginjilan pribadi kepada keluarga maupun juga kepada teman ataupun di dalam lifestyle kehidupan kita untuk menginjili. Penginjilan itu sebenarnya tidak sulit, hati kita yang sulit. Maka itu kita belajar bersama-sama dalam pelatihan penginjilan ini. Terlebih dahulu kami mengundang untuk kita semua mendaftar ke nomor telepon dari Pak Supratman yang tertera. Setelah ini nanti termin kedua pada bulan Mei kita akan mengadakan pelatihan
penginjilan dalam bentuk KKR regional, pelatihan penginjilan dalam bentuk khotbah untuk jemaat sekalian diperlengkapi untuk kita sama-sama pergi di dalam KKR regional. Demikian info tentang pelatihan penginjilan, harap kiranya kita sama-sama boleh belajar. Terakhir Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi speak, kita terus bersyukur untuk pembelajaran firman Tuhan yang diberikan di dalam gereja ini. Untuk bagian doktrin manusia yang ketiga, racun dosa dalam kebudayaan dan masyarakat. Ini akan diadakan tanggal 13 Mei di tempat ini, di ruangan ini, di Katedral Mesias. Dan nanti di depan sudah disediakan counter untuk pendaftaran untuk pembelian tiket. Bapak Ibu sekalian, jangan berpuas karena kita ikut. Mari kita doakan, kita ajak orang ikut untuk kita sama-sama belajar. Tema ini menjadi satu tema yang sudah menjadi usang menurut orang pada konteks sekarang, berbicara tentang racun dosa khususnya di dalam kebudayaan dan masyarakat. Justru ini menjadi satu pembelajaran dan peperangan di dalam zaman ini. Mari kita mengajak orang-orang dari luar, keluarga kita atau teman-teman kita untuk bersama-sama mengikuti Speak Doktrin Manusia yang ketiga ini pada tanggal 13 Mei. Demikian warta untuk kita, untuk beberapa hal yang boleh kita ketahui untuk kita ikuti dan juga untuk kita boleh doakan. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Bapak Ibu sekalian, pertama nanti kita akan berdoa bersyukur untuk Kapin di Sulawesi yang sudah lewat, dan kita berdoa khusus untuk Kapin di Sumatera Barat dan Riau yang gak gampang. Kita berdoa, ini menjadi satu peperangan rohani yang harus sama-sama kita layani bersama. Kita gak bisa ikut, kita sama-sama doakan. Yang bisa ikut kita boleh menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya. Yang kedua, kita juga berdoa untuk Jumat Agung dan Paskah. Kiranya momen Jumat Agung dan Paskah juga menjadi kesempatan Injil diberitakan. Banyak keluarga kita atau teman-teman kita yang belum mengenal Kristus, melalui momen Jumat Agung dan Paskah kiranya ada kebaktian-kebaktian yang diadakan di berbagai tempat, dari berbagai gereja dan juga dari gereja kita di tempat ini, untuk Injil diberitakan. Dan yang ketiga, kita nanti berdoa untuk gereja. Bagaimana gereja, bagaimana kita sebagai gereja boleh bertumbuh bersama dan boleh melayani bersama. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sekali lagi bernyanyi lagu yang ketiga ayat pertama, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kita persiapkan hati untuk masuk ke dalam doa syafaat. Berdoa terlebih dahulu, kita boleh bersama-sama di dalam setiap kita masing-masing boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan, memohon belas kasih pengampunan Tuhan untuk seluruh kehidupan kita. Ampuni kami ya Tuhan di dalam segala kehidupan kami yang mendukakan hati Tuhan, bahkan mempermalukan nama Tuhan. Ampuni kami umat-Mu, dan kiranya Tuhan yang berbelas kasih menguduskan kami, mengubahkan kami untuk menjadi orang-orang yang keluar dari dosa dan hidup bagi kemuliaan Allah saja. Berkati setiap kami, berkenanlah atas kami hamba-hamba-Mu. Dengar doa kami, dan kami boleh datang kepadamu berseru di dalam doa syafaat kami. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa bersyukur untuk Kapin Sulawesi yang sudah berjalan di dalam minggu yang lalu, dan untuk Kapin di Sumatera Barat yang akan berjalan dalam waktu dekat ini. Mari kita berdoa di dalam tantangan peperangan rohani yang tidak gampang. Kiranya ada begitu banyak orang-orang secara radikal untuk berusaha menahan Injil, tapi kuasa Allah yang bekerja. Banyak jiwa mendengarkan Injil dan kebangunan itu boleh terjadi. Pembaharuan iman bagi orang-orang Kristen yang sudah tertidur lama boleh juga terjadi. Mari kita berdoa, buka suara bersama, menyerahkan Kapin ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam anugerah Tuhan yang telah memimpin di dalam Kapin di Sulawesi kemarin.
khususnya di beberapa tempat yang baru, baik juga untuk Mamasa dan Mamuju, provinsi yang baru yang juga diberitakan Injil. Walaupun begitu besar tantangan dalam hujan, tapi Tuhan masih menghantarkan orang-orang datang. Tuhan, terima kasih untuk Injil yang diberitakan. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang turun atas setiap umat-Mu yang ada di sana, membangunkan mereka untuk menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk membangun kota-kota tersebut. Tuhan berkatilah, Tuhan pimpinlah. Kami mohon belas kasih-Mu. Kami bersyukur untuk seluruh penyertaan Tuhan di sana. Demikian juga kami bersama-sama berdoa menyerahkan Kapin untuk Sumatera Barat dan juga untuk Riau. Dan kami tahu dalam tantangan sebelumnya yang begitu berat untuk menjangkau tempat ini, dan sekarang boleh diadakan lagi dan ditambahkan beberapa kota, dan juga untuk Mentawai yang akan baru dijangkau, kepulauan yang terasing. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak dianggap di sana karena masih provinsi Sumatera Barat. Tuhan, kami mohonkan belas kasih-Mu, mohon anugerah-Mu, bangunkanlah, bangkitkanlah anak-anak-Mu yang Kau kasihi di sana untuk menjadi orang-orang benar yang akan menjadi saksi Tuhan di sana. Persiapan seluruh Kapin di sana dalam minggu-minggu, dalam hari-hari terakhir ini, Tuhan sertailah seluruh panitia, baik panitia lokal, baik dari STEMI dan hamba-Mu sendiri Pak Tong. Tuhan urapi dengan kuasa yang daripada Tuhan, menyatakan firman-Mu di sana. Tuhan berbelas kasihlah, bukakanlah jalan biar Injil boleh diberitakan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita juga berdoa untuk gereja Tuhan. Kita berdoa untuk gereja boleh terus dipimpin oleh Tuhan dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Kita berdoa secara khusus untuk GRII di tempat ini. Kita boleh bersama-sama terus bertumbuh di dalam gereja ini, bersama-sama melayani melalui gereja ini. Dan biarlah kiranya Tuhan yang terus memimpin gerejanya, bahkan di seluruh dunia, untuk boleh terus menjadi saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-Mu. Kiranya Tuhan bangunkanlah gereja-Mu. Ampuni kami ketika kami menjadi orang yang hanya terus memikirkan diri kami. Bukalah mata kami, hati kami untuk menyadari kami sebagai umat pilihan-Mu. Orang-orang yang telah Kau tebus sebagai gereja-Mu adalah orang-orang yang dipanggil untuk bertumbuh bersama di dalam keluarga kerajaan Allah dan melayani Tuhan melalui gereja Tuhan. Berkati gereja ini, boleh pakai gereja ini terus Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, mimbar-mimbar untuk boleh terus memberitakan firman Allah yang sejati. Tuhan, bangunkan umat-Mu untuk menjadi saksi-Mu di tengah zaman ini. Dengar doa kami mohonkan belas kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk momen Jumat Agung dan Paskah. Kiranya ini menjadi satu kesempatan sekali lagi boleh Injil diberitakan, dan kita boleh berdoa, banyak orang boleh mendengarkan Injil di dalam momen ini, di dalam acara-acara KKR Jumat Agung atau Paskah yang diadakan di berbagai tempat atau berbagai gereja. Mari kita berdoa Tuhan yang menggerakkan orang-orang datang untuk mendengarkan Injil. Mari kita berdoa. Kami berdoa memohon belas kasih-Mu Tuhan, di dalam kami sebagai orang Kristen juga boleh terus dibangunkan mengingat kasih setia Tuhan melalui momen Jumat Agung dan Paskah. Demikian juga kami berdoa untuk orang-orang di luar sana, keluarga kami, teman-teman kami, dan banyak orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Kiranya melalui momen Jumat Agung dan Paskah, melalui acara-acara yang diadakan di dalam gereja-gereja, baik melalui KKR atau melalui persekutuan yang dilakukan untuk mengundang orang datang supaya mereka boleh mendengarkan Injil. Tuhan berkatilah, biarlah kiranya kami boleh terus bergerak, kami tidak menjadi orang yang pasif dan berdiam. Kami boleh bersama-sama mendoakan setiap jiwa-jiwa di luar sana, bahkan mengajak orang-orang datang melalui momen Jumat Agung dan Paskah. Banyak orang mengenal Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah seruan dan doa kami mohonkan belas kasih-Mu ya Allah kami yang hidup, dengarlah doa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Josh Sisi, satu lagu bertemakan Song of Faith. Mari kita bernyanyi lagu nomor 3. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ayat yang terakhir, bila saatnya kelak ku menang. Dan kami mengundang untuk Josh Sisi mempersiapkan diri. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah aku di surga cerna. Apapun
see our Lord above, we will live in faith and serve with love. And now we stand and face the future boldly. We put our hope and faith in God alone. Our Mass we celebrate, tomorrow we embrace, and trust in Christ to bring us home. Let us live by faith alone, faith which by our works is shown. God it is who justifies, only faith the grace applies. Let us now this faith defend, let our worship never end, till we see our Lord above. We will live in faith and serve with love. We will live in faith and serve with love. We will serve with love. Bapak Ibu sekalian, dua pengumuman tambahan yang kita boleh sama-sama doakan. Yang pertama, di dalam pelayanan sekolah minggu di GRI Pusat. Kita bersyukur di gereja ini juga kita melakukan pembinaan untuk anak-anak sekolah minggu. Baik itu di dalam ibadah pagi maupun juga di dalam ibadah siang dan juga ibadah sore. Kita melakukan sekolah minggu di dalam 3 bahasa. Untuk pagi itu ada ibadah sekolah minggu untuk bahasa Mandarin dan juga bahasa Indonesia. Untuk ibadah yang sekarang kita sedang bersama-sama ibadah di sini, juga anak-anak sekolah minggu kita beribadah sekolah minggu di dalam bahasa Indonesia dan juga ada yang bahasa Inggris. Dan juga di ibadah sore, Bapak Ibu sekalian, ada ibadah sore jam 4 untuk anak-anak sekolah minggu di dalam bahasa Indonesia, dan secara khusus untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Kita sediakan sekolah minggu secara khusus untuk mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepada Kristus. Jangan tunggu dengan alasan setelah nanti mereka besar baru belajar, terlambat, sudah bengkok. Mari kita mulai dari kecil menghantarkan anak-anak itu datang untuk belajar firman Tuhan. Termasuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, mereka juga harus mendengarkan firman. Jangan sembunyikan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang punya hak untuk juga menikmati Allah, mendengarkan firman Tuhan. Antarkan datang. Jadi secara khusus untuk ibadah sore disediakan ibadah sekolah minggu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kita doakan ini. Dan juga dalam hal ini kita berdoa terus untuk guru-guru sekolah minggu. Bersyukur di dalam tahun-tahun pandemi banyak orang-orang yang bergumul untuk menjadi guru sekolah minggu, sehingga guru-guru sekolah minggu kita semakin ditambahkan. Tapi apakah sudah cukup? Tidak. Tentu kita terus berdoa untuk semakin banyak orang-orang yang memiliki kerinduan untuk bersama-sama mendidik anak-anak di dalam sekolah minggu. Baik menjadi guru sekolah minggu, bahkan menjadi pendamping. Terkadang ada satu kelas yang sampai 30-an anak, balita, batita, tidak mungkin cuma 2 orang guru di kelasnya. Jadi harus ada guru-guru pendamping yang mendampingi anak-anak di dalam bergerak, beraktivitas, dan mendengarkan firman. Maka ladang begitu luas, pekerja sedikit. Mari Bapak Ibu sekalian, di dalam kerinduan kita untuk bersama-sama melayani, boleh juga melihat di sekolah minggu di GRI Pusat untuk ikut bersama-sama, observe bersama-sama, nanti dilatih di situ juga bersama-sama untuk kita melakukan pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu. Dan masih bagian sekolah minggu ini yang terakhir, di dalam tahun-tahun ini kita akan mulai keluar setelah pandemi semakin sudah baik dan sudah boleh bebas masker sekarang ya. Kita akan coba mulai menjangkau anak-anak, khususnya di daerah-daerah di sekitar Kemayoran. Setelah beberapa tahun terakhir, Kemayoran semakin banyak apartemen.
Seharusnya di sana ada begitu banyak anak-anak, tapi belum datang. Menurut data kita masih terlalu sedikit sekolah minggu. Jumlah jemaat kita ibadah kurang lebih total pagi dan siang semuanya itu sampai hampir 3.000-an. Tapi jemaat sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu kita masih 400-an. Anak-anak jemaat kita saja kemana? Berapa banyak orang tua yang excuse karena anak sudah terlalu capek sekolah dari pagi sampai sore setiap Senin sampai Jumat. Akhirnya ya sudahlah, hari Minggu ajang mereka istirahat. Sehingga kita relatifkan gereja. Betapa mengerikan konsep ini. Mari jemaat sekalian, kita ajak anak-anak kita. Kita yang ingat kita punya keluarga, punya keponakan, bawa mereka datang ke gereja. Dan sekarang kita akan coba mulai mendoakan Bapak Ibu sekalian, apartemen-apartemen di sekitar Kemayoran ada begitu banyak anak-anak yang akan kita coba jangkau untuk boleh juga datang ke sekolah minggu di tempat ini. Ini yang kita perlu doakan sehingga Tuhan menghantarkan anak-anak juga beribadah di dalam gereja ini. Yang kedua juga untuk remaja. Di dalam gereja kita juga ada persekutuan remaja. Bolehkah saya meminta untuk menampilkan brosurnya? Di dalam persekutuan remaja, baik di dalam ibadah minggu maupun juga di dalam fellowship mereka setiap Sabtu itu diadakan 2 minggu 1 kali. Diadakan secara Zoom, anak-anak boleh mendaftar untuk online, jadi melalui Zoom mereka tetap berinteraksi, tidak harus datang ke tempat ini karena memang di dalam segala aktivitasnya. Tapi setelah itu juga di dalam PA Remaja GRI Pusat. Nah, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian, orang tua walaupun akan sedikit repot untuk menghantarkan anak-anak remajanya, bawalah anak-anak kita untuk beribadah secara bersama-sama dengan kita di tempat ini. Ya, kita anak-anak juga belajar beribadah, mengenal khotbah dari Pak Tong, tapi juga berikan mereka waktu untuk ikut persekutuan remaja. Jadi misalnya pagi mereka ikut ibadah, pagi lalu siang mereka ikut persekutuan remaja supaya mereka boleh belajar bertumbuh bersama. Anak-anak remaja kita juga kemana? Ini pertanyaan serius, pertanyaan penting. Mari kita boleh juga membawa anak-anak remaja kita ke tempat ini. Demikian hal yang kita doakan untuk anak-anak dan remaja kita di gereja ini. Sekarang kita mempersiapkan hati dengar firman. Mari kita bernyanyi lagu yang kedua, ayat pertama, tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Mari kita berdoa. Tuhan pimpinlah dan taat sehingga kami boleh menerima firman yang hidup. Hidupkanlah kami, perbaruilah kami dengan pimpinan-Mu yang ajaib. Sehingga iman, kerohanian dan pelayanan kami boleh lebih dekat dengan hati-Mu, lebih sesuai keinginan rencana-Mu. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, berkati apa yang dibicarakan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang hadir di sini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita mau meneruskan tentang pengaruh Augustinus di dalam doktrin yang diimani terhadap sejarah di dalam 1500 tahun sesudah dia. Augustinus dilahir pada abad ke-4 dan meninggal pada abad ke-5.
1100 tahun kemudian terjadi reformasi dan gereja diperbarui, dirubah oleh Tuhan. Banyak pengaruh dari Augustinus. Karena Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi berkat bagi seterusnya manusia yang lahir di dalam dunia ini. Seorang yang dipakai Tuhan, bagaimana beriman, bagaimana bertobat, dan bagaimana melayani akan menjadi pengaruh untuk beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun di dalam sejarah. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang bagaimana pertobatan konfesi dari Augustinus menjadi standar bagaimana orang harus bertobat. Perubahan, pembaharuan, kalau tidak terjadi, maka gereja akan menjadi sangat kolot, sangat kuno, dan ketinggalan zaman. Tetapi tidak boleh kita tidak diperbarui, karena kita akan menjadi ketinggalan. Tuhan mau gereja tidak ketinggalan zaman, tapi memimpin zaman. Tuhan mau gereja berubah, memperbarui diri terus menerus, akhirnya menjadi mercusuar memimpin dunia. Dunia berubah terus, tetapi gereja tidak ikut dunia berubah. Dunia berubah terus, gereja juga berubah, tapi di dalam rencana Tuhan yang berlainan dengan perubahan-perubahan dunia ini. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, perbaruilah dirimu dan robahlah dirimu dan mencari kehendak Tuhan. Ayat yang besar ini, ayat yang memberikan sesuatu petunjuk yang penting sebagai pedoman bagaimana gereja harus memperbarui diri. Itu sebenarnya yang memperbarui kita. Selain kita taat kepada Tuhan, inisiatifnya selalu dari Tuhan terlebih dulu. Karena Tuhan merubah dunia dan Tuhan merubah gereja, sehingga gereja mengetahui bagaimana sesuai dan menjadi ukuran, menjadi standar untuk menyesuai dengan perubahan dunia dan tidak dirubah sehingga meninggalkan kehendak Tuhan. Tadi sebelum saya khotbah pertama kali di gereja Mandarin, maka ada pendeta namanya Cohen masuk ke dalam kantor saya dan berkata, sekarang cilaka, gereja di Jerman sudah mempunyai kerusakan yang luar biasa. Saya tanya, gereja apa? Kerusakan yang bagaimana? Pendeta Cohen mengatakan, meskipun teorinya bagaimana indah, alasannya bagaimana cukup, tetap itu bukan prinsip Alkitab. Saudara-saudara, dunia berubah. Apakah gereja juga ikut berubah? Dunia perbarui diri. Apakah gereja juga harus memperbarui diri? Gereja harus memperbarui diri. Tapi makin memperbarui, makin sesuai kehendak Tuhan. Itulah gereja. Makin memperbarui, makin rusak. Makin memperbarui, makin hancur. Itulah dunia. Bedanya gereja di dalam memimpin, menjadi contoh, mempengaruhi dunia. Kita harus selalu memperbarui kita. Makin berubah menjadi lebih setia kepada firman Tuhan. Lebih sesuai dengan kehendak Allah yang kekal. Baru gereja tahan berdiri. Melawan segala arus. Dan menjadi saksi Kristus yang hidup di dalam dunia ini. Dunia ini gelap. Dunia ini menyeleweng. Dunia ini terlalu jauh dari Tuhan. Dan orang di dunia perlu dipimpin. Perlu diberikan contoh teladan yang baik. Untuk membawa mereka kembali ke rencana Tuhan yang asli.
Inilah tugas gereja. Saudara, jangan kira engkau ikut kebaktian, engkau pulang, minggu depan datang lagi. Itu sesuatu rencana atau sesuatu kewajiban rutin yang tidak ada pengaruh. Tidak. Saudara harus setiap kali mendapatkan berkat Tuhan, merubah diri sendiri dan memperbarui imanmu sehingga engkau makin dekat, makin sesuai, makin dekat dengan rencana Tuhan, makin sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga engkau bisa berdiri tegak di dalam zaman ini menjadi saksi Kristus. Kita telah bicara berapa bulan mengenai pembaruan yang diinisiatifkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan melihat manusia tidak kuat untuk memperbarui diri. Maka Tuhan sendiri bergerak, Tuhan sendiri berinisiatif untuk mempengaruhi, untuk interupsi, untuk menjadikan manusia berubah. Saudara-saudara, bukankah Allah itu tidak berubah? Bukankah Allah tidak pernah ada perubahan? Benar, tapi Allah itu benar dari kekal sampai kekal. Manusia tidak. Manusia selalu menyeleweng. Manusia selalu jauh dari Tuhan. Maka Tuhan mesti membaharui, membawa kita kembali kepada yang benar. Memperbarui manusia adalah membawa manusia kembali kepada yang benar di dalam rencana Allah yang kekal. Bukan menjadikan manusia makin jauh, makin menyeleweng daripada kehendak Tuhan. Dan gereja diperbarui oleh Tuhan karena Allah mempunyai rencana yang kekal. Kita sudah bicara mengenai kebudayaan diperbarui dari tadinya wahyu Tuhan dalam bahasa Ibrani berubah menjadi wahyu Tuhan dalam bahasa Ibrani, sekarang menjadi bahasa Yunani. Karena sesudah itu Tuhan mempersiapkan bangsa-bangsa mulai mengerti Yunani dan mengerti firman Tuhan dan berubah dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Lalu Tuhan memakai seorang kaisar Konstantin yang merubah situasi politik, tadinya menghina, melecehkan, menganiaya gereja dan membunuh banyak orang Kristen, menjadi lebih berkemurahan, berhenti menganiaya, berhenti membunuh orang Kristen, dan seluruh kerajaan Romawi berubah, gereja ikut berubah. Ini semua adalah inisiatif dari Tuhan Allah dan akhirnya terjadi perubahan yang besar di dalam sejarah. Sesuai itu Tuhan memakai orang ketiga yang penting untuk merubah dunia melalui iman dan kepercayaan yang dimurnikan, yang dibawa kembali kepada firman Tuhan. Yaitu ajaran dari Augustinus. Augustinus lahir pada abad keempat, meninggal pada abad kelima. Melalui pertobatan dia, akhirnya dia menjadi orang suci, orang dekat kepada Tuhan. Tidak lagi melampiaskan nafsu, tidak lagi hidup di dalam perzinahan, tidak lagi saman leben, tapi dia menjadi orang suci, menghadap Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan. Melalui pertobatan ini, maka standar pertobatan, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan, meninggalkan kejahatan, berjalan di dalam kebajikan, meninggalkan hidup berzina, hidup suci. Orang-orang melalui pertobatan seperti Augustinus memperoleh pengertian apa itu pertobatan. Setelah itu dia menulis buku My Confession. Dan di situ menulis dengan jujur manusia harus bagaimana hidup memperkenan kepada Tuhan. Setelah dia menulislah buku City of God. Dia menulis buku tentang anugerah, tentang rencana, tentang inisiatif Tuhan Allah yang membawa manusia kembali kepada Dia. Dan kita mempelajari bagaimana artinya beriman kepada Tuhan, bagaimana artinya berdoa kepada Tuhan, bagaimana artinya berbalik kepada Tuhan, dan dengan iman kepercayaan yang respons kepada Tuhan,
menjadi orang yang melayani Tuhan. Apakah saya beriman, baru Tuhan memberi anugerah. Apakah saya berdoa, baru Tuhan menjawab saya. Ini semua dibalikkan oleh Augustinus, yaitu pembaruan, pengertian anugerah. The grace of God is prior to human response. Kalau Tuhan memberi anugerah, baru kan manusia bisa memberikan sesuatu jawaban, respons yang baik kepada Tuhan. Itulah mengakibatkan pengertian predestinasi. Pengertian Tuhan mencintai manusia dulu. Bukan karena saya bertobat maka saya diselamatkan. Justru karena Tuhan menyelamatkan saya dan memberikan hati pertobatan kepada saya. Bukankah saya mengaku dosa saya diperandakan pula? Terbalik, karena Tuhan memberikan perandangan pula, merubah hidup saya. Akhirnya saya baru sadar saya berdosa, saya bertobat. Pengertian Ordo Salutis ini sangat mempengaruhi gereja Reform. Saudara-saudara, gereja Reform tidak berani sombong. Gereja Reform tidak berani merebut kemuliaan Tuhan. Karena kita sadar, kita tidak berjasa. Kita sadar, kita bukan orang yang bisa berubah sendiri. Kita adalah orang yang dikerjakan oleh Tuhan dengan anugerahnya yang mendahului respons kita kepada Tuhan. Apakah sebab saya doa baru Tuhan beri berkat? Augustinus bilang tidak. Karena Tuhan memberi berkat, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, baru kita bisa berdoa. Karena Tuhan memberikan berkat, mengarahkan kita menghadap Tuhan, baru kita beriman. Pengertian semacam ini merubah seluruh kekristenan dari manusia inisiatif kepada Tuhan yang inisiatif. Dari manusia berjasa kepada Tuhan yang berjasa. Dari manusia yang menjadi penerima sebagai manusia sekarang bisa diberkat Tuhan, baru menerima anugerah Tuhan. Sehingga pengertian itu mulai menjadi jelas, sola scriptura. Karena Tuhan menyatakan semua di dalam kitab suci, sehingga bukan penemuan teori manusia, bukan pencetusan pengalaman manusia, bukan pengertian yang diutarakan melalui pengalaman inisiatif manusia. Karena semua tercatat dalam kitab suci. Dari kitab suci kita menemukan kebenaran. Dari kitab suci kita menemukan sumber inisiator adalah Tuhan Allah. Dari kitab suci kita mengerti urutan siapa dulu, siapa belakang. Akhirnya kalimat-kalimat mulai menjadi bercahaya, menerusi penerangan kepada manusia. Seperti aku mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi aku. I love simply because God loved me first. Kalau Allah tidak lebih dulu mengasihi kita, saya pun tidak mungkin mengasihi Tuhan. Kalau Allah tidak lebih dahulu memilih saya, dan tidak mungkin saya memilih Tuhan. Spurgeon di dalam hal ini lebih mengerti dari siapapun. Dia mengatakan, aku bisa pilih Tuhan. Ini sudah menjadi bukti bahwa Allah pilih saya dulu. Kalau Allah tidak pilih saya, tak mungkin saya menjadi orang Kristen yang pilih Tuhan. Kalau Allah tidak memberi anugerah saya, tak mungkin saya menerima anugerah dan menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Pengertian God first, not me. God initiate, not me. God give the grace to me first before I respond kepada Dia. Ini juga menjadi doktrin di mana kita membaptiskan anak. Anak tidak beriman kok. Justru dia tidak bisa beriman. Tapi Tuhan memberi anugerah bagi dia. Baru di dalam pemberian anugerah, termasuk iman yang turun dari surga, baru dia bisa dibaptiskan. Baru dia bisa beriman kepada Tuhan. Jadi the grace of God is prior to human response. Anugerah Tuhan mendahului respons manusia.
Anugerah Tuhan mendahului manusia berespons kepada Tuhan. Ini pengertian yang sangat penting sekali. Ini semua dipengaruhi dari Augustinus. Saudara-saudara, setelah doktrin anugerah, doktrin dulunya Tuhan, doktrinnya Allah inisiatif merubah manusia, dari Augustinus mempengaruhi kepada seluruh dunia ini melalui pengertian teori dua negara. Saya hidup di dalam apa? Saya hidup di dalam kerajaan Tuhan. Sebagai orang Kristen, saya beriman kepada Dia, tapi saya sekaligus juga hidup di dalam kerajaan dunia. Saya warga negara Indonesia. Jadi saya siapa? Saya warga negara surga, sekaligus warga negara dunia. Saya sekaligus beriman kepada Tuhan, sekaligus saya mematuhi konstitusi di negara Indonesia ini. Di dalam demikian, manusia berstatus double sebagai the citizen of God and also the citizen of the world. Saya anggota dari kerajaan Tuhan Allah yang harus patuh kepada surga, dan saya anggota warga negara Indonesia yang harus patuh kepada kerajaan dan pemerintah di dunia. Keadaan status double ini membuat tegang di dalam diri hati orang Kristen. Mau taat kepada Tuhan sehingga sulit saya patuh kepada negara, atau mau patuh kepada negara sehingga sulit menjadi orang Kristen yang baik. Dalam konflik seperti ini, manusia hidup menjadi orang yang susah menghadapi keadaan kita di dalam dunia yang mempunyai standar yang double. I am a citizen of God. I am a national system of the church and of the world. Di dalam kedua status ini, dua kategori ini, kita harus bagaimana? Saya kira salah satu buku yang paling penting di abad 20 ada seorang, ditulis oleh seorang pemerintah tinggi Amerika, tapi akhirnya karena dia memfihak dan bersalah, berbohong dan dipenjarakan berapa tahun di dalam zaman Presiden Nixon. Namanya ada Charles Colson pernah dari Indonesia supaya berjumpa dengan dia, dan setelah dia masuk penjara berapa tahun, iman Kristennya sangat menegur diri sendiri, dan akhirnya dia menyerahkan diri menjadi orang Kristen yang mau merubah sistem dunia. Dia menganggap banyak penjara kurang baik terhadap orang yang nabi pidana, orang yang masuk di dalam penjara. Maka dia berusaha merubah bagaimana pemerintah harus baik-baik menghadapi orang-orang yang salah di dalam politik, orang yang berdosa di dalam negara, orang yang dipenjarakan sesuai hukum. Dia merubah penjara seluruh dunia. Dia keliling seluruh dunia dan dia datang di Indonesia. Saya berjumpa dengan dia, saya duduk di sebelah dia, saya mendengar bagaimana dia ikut merubah sistem penjara yang tidak terlalu baik, memperlakukan keadilan kepada orang di dalam penjara di Indonesia. Charles Colson, sudah bisa cari di Google, bisa menemukan orang penting ini. Akhirnya dia pakai Tuhan untuk merubah sistem penjara. Saudara-saudara, buku yang tulis oleh dia ada The Conflict of Kingdoms. Apakah yang disebut orang Kristen yang mengalami akan sesuatu konflik di dalam dua negara? Bagaimanakah harus kita hidup? Bagaimanakah kita menjadi setia di dalam kedua? Ini bukunya The Kingdom in Conflict dari Charles Colson. Saudara-saudara, saya membaca buku ini dengan teliti sekali. Saya melihat banyak orang Kristen masih tidur, masih kurang mengerti. Saudara-saudara, sebenarnya apa yang harus kita selidiki, apa yang harus kita baca, kita pikir, kita renungkan kembali, itu sangat banyak.
Dan kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya taunya ke gereja, dengar khotbah, lalu melayani, kira kita sudah mengerti. Kita terlalu banyak hutang kepada harusnya bagaimana berkewajiban menjadi orang Kristen yang baik. Saudara-saudara, semua hal seperti ini sudah dipikirkan 1600 tahun yang lalu oleh seorang namanya Augustinus. How to manage our situation and our status in the conflict between two kingdoms. Bagaimanakah kerajaan dunia ini? Di dalam kerajaan dunia ini, kenapa harus kita taat kepada konstitusi yang lebih tinggi? Bukankah di negara Indonesia saudara hukum? Kita menjadi orang yang mengikuti hukum Indonesia. Tak cukup. Kenapa harus ada hukum Tuhan Allah? Apakah hukum Tuhan Allah sesuai dengan hukum dunia? Tidak. Apakah hukum Tuhan Allah ada konflik dengan hukum dari negara? Iya. Khususnya di negara-negara yang tidak Kristen. Dan orang Kristen di negara Islam mempunyai konflik antara menjadi orang Kristen yang patuh kepada Kristus dengan menjadi orang Kristen yang harus taat kepada syariat Islam. Waktu kita patuh kepada negara dunia ini, mungkin kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kalau jika mau setia kepada Tuhan, kita harus melanggar hukum dunia. Waktu melanggar hukum dunia, kita kena hukum. Kita masuk penjara, kita dipukuli, kita dianiaya karena kita mau taat kepada Tuhan. Tapi jikalau kita terlalu taat Tuhan, kita selalu dianiaya, bagaimana kita hidup? Jadi di dalam kerajaan dunia dan kerajaan Allah, bagaimanakah orang Kristen bertindak? Ini pun dipikirkan baik-baik oleh Augustinus. Maka pembaharuan gereja yang dilakukan oleh Tuhan melalui pikiran Augustinus sangat jelas di dalam sejarah. Saya kira tidak ada orang khotbah sampai di dalam poin seperti ini, seperti di Gereja Reform Injil Indonesia di Jakarta. Augustinus memikirkan tentang konflik dua negara, kingdoms in conflict, seperti apa yang ditulis oleh Charles Colson, dan dia menulis sebuah buku yang mempengaruhi seluruh ribuan tahun sejarah yang namanya The City of God. Saya berkata buku pertama yang paling penting My Confession. Buku yang kedua adalah City of God yang ditulis oleh Augustinus. Dia menjelaskan kita berada di dalam dua kerajaan. City of God, bahasa Latinnya ada Civitas Dei. Coba tayangkan buku ini. The City of God ditulis oleh Augustinus. Nah, ini kedua buku yang mengenai keadaan dua kerajaan. Kerajaan surga di atas bumi. Kerajaan dunia juga di atas bumi. Dan saya terjebak di tengah-tengah dua kerajaan ini. Saya menjadi orang yang harus menjadi seorang setia sebagai anggota warga negara di dunia ini. Tapi sebagai orang Kristen, saya juga harus patuh kepada kerajaan surga yang sekarang dengan firman, dengan kitab suci memerintah dan memberi petunjuk kepada saya bagaimana menjadi orang Kristen. Maka di dalam konflik seperti ini, Augustinus mau cari jalan bagaimana orang Kristen beriman sungguh-sungguh. Saya percaya keagungan daripada Augustinus jauh lebih tinggi daripada apa yang kita bayangkan. Dan dia hidup di tengah-tengah kerajaan dunia berubah menjadi kerajaan surga. Tapi tidak lama kemudian kerajaan sudah seperti surga mulai hancur dan kerajaan dunia ini mulai lemah, mulai kurang lagi. Bayangkan 325 Romawi tidak lagi menganiaya orang Kristen. Tahun 325 Konstantin dengan kuasa kaisar yang tidak bisa dilawan oleh orang lain panggil gereja dan pemimpinnya
uskup-uskup, pendeta-pendeta, teolog-teolog, semua kumpul di ibu kota daripada kerajaan Romawi yang timur, namanya Konstantin. Bikin rapat, bikin konferensi. Seperti kita mengadakan pendeta kumpul bikin kin. Demikian Konstantin mengumpulkan semua pendeta di kerajaan Romawi untuk bikin kongres besar, menentukan iman kepercayaan. Itu disebut the Council of Constantine in 325. Dan raja menjadi pengkelola, menjadi yang memimpin semua pendeta bermusyawarah untuk mentegakkan iman kepercayaan orang Kristen. Baru 325 berhenti penganiayaan. Tidak ada gereja yang ditutup. Tidak ada pendeta yang dibunuh. Tidak ada orang Kristen dianiaya. Nah, di dalam pikiran sebagian orang berarti dunia makin baik. Kalau dunia makin baik, makin baik, makin baik, makin baik, dunia akan jadi apa? Ini pikiran pertama. Dan banyak orang Kristen anggap itulah caranya Tuhan campur tangan ke dalam dunia. Bikin dunia yang rusak menjadi dunia yang baik. Bikin dunia yang benci Tuhan. Bikin dunia yang cinta Tuhan. Bikin dunia yang menganiaya orang Kristen menjadi dunia yang mendorong orang menjadi Kristen. Kalau ini terus jadi, makin baik, makin baik. Besok akan jadi apa? Jawaban, besok kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Allah. Wah, optimis ya. Kalau dunia makin baik, dunia ini kan makin baik, makin baik, makin baik. Pelan-pelan dunia makin baik, makin baik. Presidennya lebih baik, gubernurnya lebih baik, bupatinya lebih baik. Yang korupsi makin kurang. Alangkah indahnya. Alangkah perubahan yang membawa pengharapan yang baru kepada manusia. Nah, ada semacam orang Kristen mulai pikir the world is changing. The world is going better and better. And finally, all the evil and the wickedness of the world will disappear. Setelah dunia makin baik, maka semua kerusakan, kejahatan dunia akan kurang. Dan dunia akan menjadi makin lama, makin lama, makin lama, makin dekat, makin lama, makin baik. Akhirnya firman Tuhan merajalela di dunia. Akhirnya gereja makin tumbuh di dunia. Akhirnya kerajaan dunia menjadi kerajaan Tuhan. Kerajaan dunia akan menjadi kerajaan dikuasai oleh Yesus Kristus. Dunia menjadi Kristen. Dunia lebih baik. Coba tanya, pikiran ini bagus tak? Jawab saya. Coba semua jawab. Dunia kalau melalui penginjilan, melalui khotbah makin baik, akhirnya dunia menjadi makin Kristen. Baik tak? Baik ya? Jawab lagi, baik tak? Kalau baik, mungkin tak? You mesti jawab loh. Tak bisa, tak tahu. You sebagai orang Kristen mesti mengetahui di dunia ini ada semacam orang Kristen yang percaya itu. Percaya apa? Percaya dunia ini akan berubah. Makin di Injil, makin di khotbah, makin banyak orang Kristen. Akhirnya seluruh dunia berubah menjadi kerajaan Tuhan. Baik tak? Sekarang dah jawab ya. Baik tak? Mungkin tak? Mulai cabang ya. Ada yang bilang mungkin, ada yang bilang tidak mungkin. Saudara-saudara, dunia Kristen mempunyai tanggapan berbeda. Semacam orang pikir it is possible the church will change the world. The world will be renewed, and the more and more the gospel is preached, the word of God is accepted, dunia akan menjadi kerajaan surga. Dunia akan menjadi kerajaan Tuhan. Dan pikiran semacam ini berada di gereja mana? Apakah gereja reform? Percaya kita terus kapin, kita terus KKR regional, kita terus berkhotbah. Nah, di seluruh Indonesia menjadi orang Kristen. Seluruh Indonesia menjadi baik.
Dan Kristen tidak lagi dianiaya. Kesulitan tidak dialami. Dan seluruh Indonesia akan menjadi negara yang paling baik di dunia. Karena kita mengabari Injil. Kita berjasa besar untuk merubah dunia. Saya tanya, adakah gereja yang mempunyai pikiran seperti ini? Ada tidak? Dah jawab. Ada tidak gereja yang pikir seperti ini? Ada tidak? Yang bilang ada, coba angkat tangan. Gereja apa itu? GRI? Bukan. Gereja apa? Saudara kita mati-matian khotbah mempengaruhi seluruh Indonesia makin baik. Akhirnya menjadi kerajaan surga. Benarkah? Tidak. Tak mungkin dunia melalui penginjilan berbuat baik akhirnya menjadi kerajaan surga. Dunia akan tetap berdosa, melawan, mayoritas meninggalkan Tuhan. Hanya sebagian yang menjadi orang Kristen. Setelah mereka menjadi orang Kristen, mereka mengalami pergumulan. Mereka mulai konflik di dalam kedua kerajaan. Mereka mulai susah mengikuti Tuhan. Mereka harus pikul salib. Mereka harus menyangkal diri. Mereka harus dianiaya supaya boleh hidup suci. Tuhan membiarkan dunia terus berada di dalam konflik. Dua kerajaan. Kerajaan dunia yang jahat. Dan kerajaan surga yang dinanti. Dan orang Kristen siang malam berdoa. Bapa kami yang berada di surga. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di dunia seperti surga. Doa Bapa kami tidak perlu dirubah. Doa Bapa kami harus diucapkan oleh setiap orang Kristen, setiap gereja dan setiap zaman. Lalu engkau mengatakan, kenapa Tuhan tidak mau merubah dunia ini? Bukankah Alkitab mengatakan, the kingdom of this world will become the kingdom of God and of His Christ. The kingdom of this world is become the kingdom of God and of His Christ and of His Christ. Lagu yang indah dari Mesias diambil dari ayat firman Tuhan di dalam Wahyu. Bukankah ini kehendak Tuhan? Bukankah ini rencana Tuhan yang pasti terjadi pada akhir? Dunia, kerajaan jahat akan berubah menjadi kerajaan Tuhan dengan kerajaan yang sempurna dan baik adanya. Bukankah ini sudah dinubuatkan di Alkitab? Bukankah ini sudah tertulis dalam kitab Wahyu? The kingdom of this world will become the kingdom of God and of His Christ. Memang sudah ditulis, pasti terjadi. Lalu saya mau tanya, kapan? Kapankah kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan Allah? Dua pikiran semacam pelan-pelan akan makin berubah, makin menjadi, sehingga kita sedang di tengah-tengah proses. Mari kita berkhotbah, kita berdoa, kita bikin kerajaan Allah makin tumbuh, makin berubah, makin besar. Dan akhirnya seluruh dunia jadi kerajaan Allah. Ini teori pertama. Teori kedua, tidak pernah. Dunia tidak pernah terlalu berubah. Mayoritas yang melawan Tuhan tetap melawan Tuhan. Dan mereka terus tunggu sampai satu hari. Mendadak Yesus kembali. Waktu Tuhan Yesus kembali, Dia berubah semuanya. Baru saat itu yang berontak, yang membangkang akan dihukum dan Dia menjatuhkan kerajaan dari surga ke atas bumi. Seluruh kerajaan dunia menjadi kerajaan Allah. Yang mana yang benar? Gereja mesti menganut prinsip yang mana? Dan sekarang di seluruh gereja, khususnya Indonesia, gereja yang mana yang setuju teori pertama bahwa seluruh gereja merubah akan menjadi kerajaan Allah melalui
sistem alamiah melalui perubahan terus-menerus. Atau teori yang kedua, tidak mungkin berubah sampai Tuhan datang baru berubah. Sekarang saya mau tanya, Anda yang ikut kebaktian di sini, engkau percaya dunia sedang berubah makin lama makin baik menjadi kerajaan surga? Yang percaya ini angkat tangan. Satu pun tidak ada ya. Saya tanya lagi, engkau percaya kita tidak bisa menunggu? Kita hanya bisa dengan iman memandang kepada Tuhan. Sampai satu hari bukan melihat perubahan dunia sampai menjadi kerajaan Tuhan. Tapi Tuhan akan menurunkan kerajaan dari surga dan merubah dunia menjadi kerajaan surga. Yang percaya ini coba angkat tangan. Yang tidak angkat tangan di mana kamu? Saudara-saudara. Sekarang saya kasih tahu. Ada gereja yang percaya sedang berubah. Penginjilan sedang berhasil. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kerajaan dunia akan menjadi kerajaan surga. Tetapi ada gereja saya ini. Gereja yang menganggap tak mungkin manusia merubah dunia. Dunia akan terus rusak. Terus meninggalkan Tuhan. Terus sombong, congkak, egois, dan makin menganggap diri berjasa. Sampai Tuhan datang dengan pukulannya, dengan penghakimannya, baru merubah dunia menjadi kerajaan surga. Itu gereja reform. Gereja optimisme yang palsu. Yang kelihatan giat melayani. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh mengabari Injil. Mereka kira mereka akan merubah dunia. Mereka kira mereka diberkat Tuhan. Mereka kira janji Tuhan semua untuk mereka. Mereka percaya hujan daripada springtime. Mereka percaya ada gereja pada autumn. Yaitu waktu penuaian belum datang, hujan keras. Akan bikin gereja menjadi bertobat. Menjadi orang yang menerima berkat Tuhan dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Jadi kerajaan surga. Gereja semacam itu selalu lebih giat mengabari Injil. Karena kegiatan mereka didorong oleh optimisme. Didorong oleh kegiatan mengharap kerajaan Allah tiba. Maka mereka sungguh-sungguh kerja berat. Herannya ya. Gereja reform tidak percaya itu. Tapi ada gereja reform yang kerja berat. Kerja sekuatnya untuk mengambil Injil. Gereja reform Injili. Kita adalah satu gereja yang langka. Gereja yang sangat berbeda dengan umum. Gereja yang tidak sama dengan prinsip umum di dalam seluruh dunia. Kita percaya kita tidak bisa merubah dunia. Tapi kita percaya kita harus giat mengabar Injil. Kita percaya kita tidak bisa jadikan kerajaan dunia kerajaan Allah. Tapi kita sangat mengharap kerajaan Allah tiba. Dan kita kerja berat untuk menunggu kedatangan hari itu. Tuhan akan interupsi. Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan merubah dunia ini. Dengan kuasa mendadak. Jadikan kerajaan dunia kerajaan Tuhan Allah. Gereja yang langka seperti gereja kita. Ada mereka yang gereja yang sangat unik. Gereja yang mengerti isi hati Tuhan. Tahu tidak mungkin. Tapi tetap melakukan. Karena kita percaya Tuhan mau memberkati orang yang beriman kepada Dia. Dan Tuhan mau menyertai orang yang mengerjakan dengan berat. Dengan tekun pekabaran Injil. Meskipun kita mengetahui. Bukan kita yang bisa merubah dunia. Nah saudara-saudara. Ini semua pendirian. Pendapat berbeda di antara dua kingdom ini. Berada di dalam konsep dari Augustinus. Maka Augustinus berusaha. Untuk membicarakan. Bagaimana melihat. Melaksanakan dan menyatakan kehendak Tuhan. Di dalam dunia sementara ini. Di dalam dunia yang sementara. Dosa. Banyak perlawanan terhadap Tuhan. Tapi Augustinus percaya. The kingdom of God will come. Saudara bayangkan. Di tengah-tengah zaman.
yang tadinya pesimis mendadak menjadi optimis. Dan dia melewati zaman itu, tidak lama kemudian dia melihat sendiri menjadi pesimis lagi. Dan tengah-tengah pengalaman seperti ini, Agustinus bagaimana menghadapi pimpinan Tuhan, bagaimana menangkapi perubahan zaman, bagaimana menjelaskan antara the kingdom of God and the city of man. Bagaimana mengerti pimpinan Tuhan di dalam sejarah, bagaimana mengerti sejarah akan binasa seperti apa. Semua ditangani oleh dia. Agustinus seorang teolog yang besar sekali. Teolog yang pikirannya dalam sekali. Teolog yang bertugas, bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu interpretasi sejarah untuk mempengaruhi ribuan tahun. Saya sangat menghormati Agustinus. Saya sangat kagum dengan pengertian dia dan pengajaran dia. Saudara-saudara, di dalam buku The City of God, apa yang dikatakan oleh Agustinus, kita tidak terlalu jelas seluruhnya. Tetapi di tengah-tengah zaman dia, sampai 1000 tahun kemudian, kerajaan Romawi hancur di Jawa Islam. Di dalam proses makin lama makin luntur. Dan kekristenan seperti dikalahkan oleh Islam. Dia sudah siap hati untuk bagaimana menjadi orang Kristen yang setia. Saudara-saudara, pada tahun 500 lebih, yaitu setelah Agustinus mati tidak lama, gereja terbesar di dunia dibangun di Istanbul. Waktu itu namanya Konstantinopel. Istilah Konstantin nama seorang kaisar. Konstantin the Great. Dia menjadikan kaisar Romawi dari penganiaya menjadi pendukung kekristenan. Konstantin merubah situasi seluruh sejarah gereja. Konstantin memberhentikan penganiayaan dan menjadikan mendorong terbesar supaya gereja berdiri. Sebelum dia mati, dia sendiri merendahkan diri dan mengatakan, saya bukan menganiaya gereja. Saya sendiri perlu Tuhan Yesus, perlu pengampunan dosa, dan saya minta dibaptiskan. Sebelum Konstantin mati, dia dibaptiskan. Sesudah itu gereja berkembang di seluruh dunia. Makin lama makin banyak. Orang Kristen tadinya ketakutan Romawi. Beribadah di bawah tanah. Di katagum. Yang sudah saya pernah bicara kepada Anda. Saudara. Akhirnya semua masuk. Keluar dari bawah tanah. Naik ke atas bumi. Dan bangun gereja besar-besar. Tahun abad ke-6. Justinian pertama membuat gereja terbesar yang domnya 36 meter, yang gedungnya tinggi lebih daripada 20 susun. Ini gereja terindah, dom terbesar, mengisi manusia yang banyak sekali di Istanbul. Kalau bisa coba ditunjukkan foto Hagia Sophia yang di Istanbul, yang didirikan 1600 tahun yang lalu. Selama lebih 1500 tahun. Mengalami gempa bumi 3 kali. Tapi gereja itu tidak rusak. Gedung itu tidak ambruk. Nah ini Hagia Sophia, gereja yang paling besar. 1600 tahun yang lalu. Domnya 36 meter. Tidak lebih besar dari dom kita 83 meter. Tapi gedung di dalamnya lebih besar dari ini. Setelah tahun 1453 menyerang kota ini, hancurkan Kristen, dan sesudah itu dia masuk ke gereja ini. Waktu dia melihat gedung yang begitu besar, begitu tinggi, begitu mewah, dia kaget, dia kagum, dan dia mengatakan, jangan robohkan. Ini tempat ibadah orang Kristen kepada Tuhannya. Nah, mari kita bikin satu yang lebih besar dari ini di sebelahnya. Dan kira-kira 300 meter
dari sebelah Istanbul ini adalah Blue Mosque. Kalau bisa ditayangkan, Blue Mosque hampir sama modelnya. Baru pertama kali menjadi masjid orang Islam pertama di dunia. Yang modelnya juga dome. Nanti kita punya CIT, kita punya dome seperti ini. Ini saya ambil untuk menjadi Universitas Calvin. Kenapa? Bisa dicarikan Blue Mosque 300 meter di tempat ini. Kalau bisa ditayangkan, ini boleh diberhentikan. Nah, ini Blue Mosque. Mirip, tetapi yang tadi 4 minaret, ini 6 minaret. 2 ini bersaingan. 1 di kanan, 1 di kiri. 136, 132. Waktu itu Muhammad II mengatakan, bikin 1 masjid. Dan pakai itu porselin keramik yang warna biru. Jadi ini disebut Blue Mosque. Kalau engkau pergi ke Istanbul, tidak boleh tidak mengunjungi 2 bangunan ini. Nah, 1 di kanan, ini Blue Mosque di sini. Yang jauh itu, yang merah, itu Hagia Sophia. Inilah 1 tempat di mana kebudayaan 2 agama bertemu bersama. Yang 1 dibikin abad ke-6. Yang 1 dibikin abad ke-15. Beda 900 tahun. Sama-sama di kota Istanbul. Saudara-saudara, orang kita yang pertama ke situ, Pendeta Rudi Gunawan. Waktu Rudi Gunawan patung, saya ada kesempatan pergi mengunjungi Istanbul. Saya bilang, kalau engkau pergi harus lihat 4 hal. Pertama, Hagia Sophia. Kedua adalah Blue Mosque. Ketiga adalah Pasar Agung. Dan keempat adalah Istana Topkapi. Waktu itu saya belum pergi. Tapi kalau saya pergi satu tempat, selalu saya pelajari dulu baru pergi. Bukan main-main, jalan-jalan pulang lalu beli kartu saya. Sudah pernah ke sini untuk sombong. Tidak. Mempelajari maknanya kunjungi tempat itu. Nah, nanti 2 bulan lagi saya akan kirim semua arsitek yang membantu kita bangun gereja. Dibawa oleh Alwi. Saya sendiri tidak pergi. Karena tahun ini saya banyak waktu meninggalkan gereja. Nah, ini adalah dalamnya gereja yang besar itu. Yang bikin kagum raja yang namanya Muhammad II. Setelah dia merobohkan Kristen, dia akhirnya memakai tempat itu menjadi museum. Saudara-saudara, di dalam keadaan perubahan negara, Augustinus sendiri melihat kerajaan dunia pernah seperti menjadi kerajaan surga. Tetapi sesudah itu kekristenan mulai luntur, mulai kurang, dan dunia mulai merambat kembali ke dalam dunia kerajaan Tuhan. Maka di tengah-tengah kesulitan perubahan-perubahan ini, Agustinus memikirkan apa artinya City of God, apa artinya kerajaan Allah. Dan dia percaya bukan di atas dunia ini, juga bukan mengalami penginjilan kita akan merubah seluruh dunia. Harus setia kepada Tuhan dan harus pegang doktrin yang benar. Pikiran 2 kingdoms, pikiran kerajaan dunia dan kerajaan Allah, ini sangat mempengaruhi perkembangan sejarah gereja dan bagaimana orang Kristen harus bertindak, harus menjadi anggota kerajaan Allah yang sejati. Dan dia akhirnya menemukan caranya adalah membela kebenaran melalui apologetika. Apologetika berarti membela iman kepercayaan orang Kristen, melawan ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang menyerang, memalsukan, yang menghancurkan iman orang Kristen. Saya percaya apologetika yang paling kuat, yang paling bermutu dimulai dari Agustinus. Ini pengaruhan dan pembaruan kekristenan yang luar biasa. Sebab di dalam pikiran Agustinus, dia mengetahui di dalam iman yang kita terima,
dan dalam filsafat yang dipegang oleh dunia itu mungkin mempunyai persatuan dengan logika yang kuat membela iman yang sejati. Ini tugas orang Kristen. Sehingga apologetika dimulai dengan tulisan-tulisan yang penting yang dikerjakan oleh Augustinus di dalam The City of God, The Civitas Dei. Di dalamnya dia mengatakan kesalahan Manikaisme, kesalahan Neoplatonisme, kesalahan campuran iman yang tidak beres dengan firman Tuhan yang murni. Dan dia menganalisa satu-satu. Kelemahan Manikaisme itu apa? Kelemahan Neoplatonisme apa? Kelemahan Novasianisme itu apa? Dia terus membela. Dan dia menjadi pembela kebenaran yang paling utama di dalam sejarah. Ini pengaruh Augustinus. Saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Augustinus terus mempunyai peranan mempengaruhi kekristenan dengan pembaruan yang tidak berhenti-henti. Saudara-saudara, saya hari ini akan berhenti di dalam bagian-bagian seperti ini. Sesudah itu minggu depan kita meneruskan pengaruh doktrin dari Augustinus untuk membimbing perjalanan sejarah kekristenan melalui tulisan buku yang ketiga, yaitu On Trinity, mengenai Allah Tritunggal. Mengapa dengan buku ini mempengaruhi sejarah? Karena iman Kristen kalau bukan percaya kepada Allah Tritunggal, kita mungkin menjadi mempercayai Allah satu tidak tri, juga mempercaya Allah tri tiga satu. Jadi hanya Tritunggal yang betul-betul menjamin iman Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, harus mengerti jelasnya mengapa tri dan tunggal. Minggu depan kita teruskan. Hari ini sampai di sini. Dan ini ditolak oleh Augustinus. Sedangkan Reform mempunyai kepercayaan meskipun dunia tidak dirubah oleh kita, tapi kita boleh ikut merubah dan dengan kesetiaan melayani Tuhan, menunggu Yesus datang kembali, seluruh dunia akan berubah. Waktu itu kita tidak kecewa karena kita menjadi hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Sampai di sini hari ini kita sekarang mau masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua tunduk kepala dan saya minta Pendeta Harley naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa untuk minta Tuhan memberi kasihan, memberikan berkat dan membimbing kita menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih setiamu. Dan ketika Engkau memanggil kami dan menebus kami, ajarlah kami terus dengan setia menjalankan kebenaran dan firman-Mu. Bukan untuk mencari sebuah pengharapan yang sementara atau pengharapan palsu, tapi kami percaya Kristus akan datang kembali. Dan biarlah kami tetap setia untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah dunia yang berdosa dan bengkok. Hati kami boleh tetap teguh berdiri dengan firman-Mu. Teguhkan kami umat-Mu. Ajar kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang terus berjalan di dalam terang firman-Mu. Pimpin setiap kami, berkati kami gereja-Mu, permuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya akan mentayangkan minggu lalu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, pelayanan kita di 5 kota. Supaya engkau melihat apakah yang terjadi di dalam 5 hari yang lalu. Dan hari Sabtu pagi-pagi, jam 5 saya bangun, jam 6 ke airport, jam 7 mulai terbang daripada Palu kembali ke Jakarta untuk mengikuti pernikahan dari salah seorang yang sangat mendukung kita, yaitu Bapak Benny Lukman. Nah saudara, hari pertama Senin minggu lalu saya berada di Parepare. Hari mulai kelihatan mau hujan dan kita mempersiapkan 5.000 kursi di Parepare itu. Sayangnya bukan berada
di lapangan terbuka, tapi lapangan daripada militer. Sehingga malam itu yang datang 3.000 lebih, dan semua dengan teliti mendengarkan firman Tuhan, dan yang maju ke depan lebih dari 1.000 orang bertobat minta pengampunan dari Tuhan. Ini keadaan yang sangat mengharukan manusia. Tuhan bekerja di Parepare. Hari kedua dia pergi, kita dari Parepare menuju ke satu kota di atas gunung. Namanya Mamasa. Dan perjalanan itu naik gunung terus. Akhirnya di Mamasa tetap hari itu ada hujan keras. Dan yang datang tidak sampai 1.000. Sehingga semua pakai payung menanti firman Tuhan, mendengar di dalam kebaktian itu. Dan juga banyak orang yang maju ke depan. Berarti Tuhan tetap bekerja di Mamasa. Hari ketiga kita coba lihat tanahnya, lempurnya dan susahnya. Kita menempuh jalan yang sulit sekali. Dari Mamasa ke Mamaju. Karena tanah longsor, jalan tertutup. Jadi buka jalan untuk kita liwat. Semua itu lempung, semua itu adalah sesuatu jalan yang penuh dengan tanah liat yang kena hujan. Jadi susah sekali jalan. Kita melewati tempat yang jalannya banyak batu, jalannya banyak lumpur, dan kita susah sekali melewati jalan itu sampai di kota yang ketiga, Mamuju. Orang mengatakan apa itu ma itu maju. Apa itu mu itu mundur. Apa itu ju itu jurang. Jadi Mamuju, maju jurang, mundur jurang, Mamuju. Saudara-saudara, dan kita akhirnya sampai di situ, dan kota yang ketiga ini banyak sekali yang datang. Ribuan orang menerima Tuhan. Ribuan orang datang dengar firman Tuhan dan menjadi berkat. Nah, ini pendeta yang di belakang rambutnya putih. Ini pendeta pengaluh. Dia dari Toraja. Jalan berpuluh-puluh jam dengan mobil sampai di Mamuju. Ikut kebaktian kita bersama-sama. Ini semua pendeta yang setia kepada pekerjaan Tuhan. Dan pendeta yang sangat sehati dengan pelayanan yang kita lakukan. Ini orang duduk di bawah, ada di atas tribun, atasnya tribun. Masih ada orang-orang yang bayang-bayang. Tapi kembalikan tadi, saudara, lalu waktu mereka maju ke depan, mereka dekat mimbar, tapi berhenti di tempat depan ini. Nah, ini orang yang di Mamuju. Ini kebaktian ketiga. Sesudah itu kita kembali ke ujung pandang. Dan kita berkhotbah kepada mahasiswa. Ini ada yang terlambat. Sehingga saya bilang, tidak usah masuk. Engkau duduk di tengah sini. Dan saya memberikan tanya jawab. Kira-kira 70 mahasiswa yang mendengarkan firman di sini. Sedangkan di dalam ada 1.500 yang ikut kebaktian di aula yang besar. Di situ. Nah, ini di dalam satu hotel namanya Miko. Hotel Miko menyediakan satu ruangan untuk terima 1.500 orang. Dan Hotel Miko dimiliki oleh hamba Tuhan atau seorang tua-tua namanya Benny Lukman. Kemarin Benny Lukman anaknya yang terakhir menikah di sini. Sehingga dia tidak hadir di situ. Tapi setiap kali kalau saya datang ke Makassar, dia pasti terbang dari Jakarta ke Makassar untuk memberikan makanan yang sangat bergizi untuk saya. Nah, setelah itu kita pergi lagi ke kota yang kelima, yaitu di Palu. Palu pernah mendapat gempa bumi dan kita siapkan 5.000 kursi sehingga keliling begitu banyak orang yang di situ. Malam gelap, cahaya hanya di mimbar. Tetapi setelah selesai khotbah, saya panggil yang mau bertobat maju ke depan. Yang datang ke depan ribuan orang. Dan mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan, Tuhan bekerja setelah 5 malam.
Saya pagi-paginya bangun dan kembali ke Jakarta. Malam terakhir saya tidak enak tidur. Jam 1 bangun, jam 3 bangun, jam 5 bangun, tidak tidur lagi. Saya mandi, lalu saya berangkat ke airport, kembali ke sini. Sehingga hari ini berkhotbah sama saudara-saudara. Saudara, sesudah ini kita mau pergi lagi ke kota-kota yang lain. Dan ada waktu kita mau melihat kota-kota di Pekanbaru, di Padang, dan di Mentawai. Bagaimana Tuhan bekerja di sana. Berdoa untuk kesehatan saya, supaya saya boleh melangsungkan dan boleh melayani tempat-tempat yang banyak ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri dan kita akan mengikhlarkan iman rasuli kepada Tuhan. Silakan Pendeta Hali naik ke atas. Mari kita bersama-sama mengikhlarkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah. Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita bersama-sama sekali lagi berdoa, bersyukur untuk sharing yang tadi Kapin di Sulawesi, dan kita berdoa untuk Kapin di Sumatera Barat sekali lagi, dan kita berdoa untuk seluruh pelayanan penginjilan yang akan dikerjakan sepanjang tahun ini melalui gerakan ini. Kiranya Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Mari kita berdoa, buka suara bersama, kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk apa yang tadi sudah kami saksikan, perjalanan pelayanan penginjilan untuk kebaktian Kapin di Sulawesi yang begitu berat, dan jiwa-jiwa yang Tuhan masih hantarkan datang meskipun hujan besar. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu atas umatmu di sana, melalui hambamu yang telah kau pakai di dalam hari tuanya untuk terus menyatakan firman. Biar kami umatmu boleh terus bersama-sama berbagian untuk bersama-sama mengerjakan pelayanan penginjilan ini. Sekali lagi kami berdoa, mintakan belas kasih-Mu. Kirimkanlah kebangunan untuk wilayah yang akan dijangkau dalam waktu dekat ini, untuk Sumatera Barat dan untuk Riau Pekanbaru. Oh Tuhan, berbelas kasihlah untuk Pulau Mentawai yang akan baru pertama kali dijangkau juga. Tuhan, beranugerahlah, biarlah kiranya kebangunan itu terjadi atas umat-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh pelayanan penginjilan yang akan dikerjakan sepanjang setahun ini dalam gerakan ini, baik melalui pelayanan Paskah nanti, melalui gereja-gereja cabang, melalui KKR-KKR regional, melalui pelayanan Pak Tong sendiri. Tuhan, beranugerahlah, biarlah kiranya kasih setia Tuhan boleh terus dinyatakan di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Beranugerahlah ya Allah, berbelas kasihlah, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita bernyanyi lagu keempat, serahkan yang terbaik padahu. Kantong pertama sebagai persembahan umum, dan kantong kedua untuk mendukung mandat budaya melalui pelayanan pekerjaan di dalam gerakan ini. Mari kita nyanyikan lagu ini, serahkan yang terbaik padahu. Serahkan yang terbaik padamu, serahkan tenaga mudamu, serahkan tubuh jiwa rohmu, berperang untuk kebenaran. Yesuslah teladan terindah, berani teguh tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan yang baik padanya. Serahkan yang terbaik padamu, serahkan tenaga mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagimu. Serahkan yang terbaik padamu, sungguh benar kasih-Mu. Bagimu Dia serahkan diri, mulia surga diberi. Serahkan jiwa tanpa sungut, bagimu
senjata Injil setia berperang bagimu. Serahkan yang terbaik padamu, lekas serahkan dirimu. Waktu lalu tak terulang, jangan lagi menunggu. Ribuan jiwa tertular, Tuhanmu pun berseru. Lekas jawab seruan itu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padamu, serahkan tenaga mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagimu. Mari kita mengambil sikap berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pagi ini Engkau menggerakkan kami untuk hadir di dalam ibadah, dan bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi memberikan pembaharuan bagi kami. Sebagai tanda syukur kami datang membawa persembahan kami, sebagaimana Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Kuduskan dan sucikanlah persembahan kami ini ya Bapa. Biarlah Engkau mau menjadikan sebagai persembahan yang memperkenankan hati-Mu. Dan Tuhan tolong orang-orang yang mengelola persembahan ini, biarlah mereka dapat melakukannya dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita mengakhiri seluruh ibadah kita dengan menyatakan kemuliaan hormat hanya bagi Allah Tritunggal, doksologi. Sekalian pulanglah kembali ke dalam kehidupanmu dan jalanilah seluruh kehidupanmu untuk menjadi saksi Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk, doa teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.